Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sidang Jemaat GSRI Kebayoran Baru yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya bila pada pagi hari ini kita dapat merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-63. Setiap kita merayakan hari ulang tahun gereja kita pasti teringat akan jerih payah, suka duka para perintis awal GSRI Kebayoran Baru. Pada awalnya yaitu tahun 1957, gereja kita masih berupa sebagai pos pekabaran Injil dari GSRI Taman Sari yang baru saja pada tanggal 29 November yang lalu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70. Sesuai dengan moto GSRI yang dicanangkan oleh pendiri Gereja Santapan Rohani, yaitu Pendeta Dr. Timothy Chow Cek Wang, ke seluruh dunia beritakanlah Injil, yang terambil dari Markus 16 ayat 15. Melalui pelayanan church planting, GSRI Kebayoran Baru telah merintis beberapa pos P yang sampai saat ini total 8 pos P yang sudah kita mendirikan, yaitu GSRI Bekasi, Depok, Palembang, Lampung, Denpasar, Bukit Ketanajaya, Lerep, dan Manado atau Kolongan. Kita masih ada satu pos P yang belum mendiri, yaitu pos P Kalipancur. Adapun GSRI Denpasar sudah mendirikan pos P Tabanan, sehingga pada saat ini GSRI Kebayoran Baru sudah ada satu cucu, yaitu GSRI Tabanan. Untuk konteks sekarang ini di masa pandemi yang belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, tentu kita harus lebih cepat beradaptasi. Kita harus melakukan adaptasi dan perubahan dalam bentuk pelayanan, misalnya sapaan pastoral dan durasi ibadah yang dipadatkan. Saya yakin banyak dari kita yang sudah kangen dan rindu untuk segera beribadah secara ragawi di gedung gereja. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengadakan ibadah ragawi terbatas dalam waktu dekat, tentu dengan tetap melihat situasi dan kondisi penularan COVID-19 dan dengan melaksanakan protap kesehatan yang ketat. Selamat hari ulang tahun ke-63 untuk gereja kita, GSRI Kebayoran Baru yang sama-sama kita kasihi dan cintai. Kiranya pelayanan GSRI Kebayoran Baru selalu menjadi berkat bagi sesama. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati. Amin. Loksu, boleh cerita nggak sih kira-kira apa hal yang menantang ketika awal-awal memimpin gereja? Ada ucapan lama yang mengatakan all beginnings are difficult. Semua awal itu sukar. Setelah beberapa tahun melayani di sebuah gereja di Jakarta Kota, saya ingin melanjutkan studi ke Australia. Semua sudah diurus, tetapi sesuatu terjadi yang saya yakini sebagai cara Tuhan untuk saya menunggu waktu Tuhan. Dalam masa menunggu itu, saya dan istri kami mencari kehendak Tuhan dengan banyak-banyak berdoa. Setiap tengah malam kami bertanya kepada Tuhan dalam doa, apa yang Tuhan maksudkan dan kemana kami harus melangkah. Setelah ada undangan dari GSRI Kebayoran Baru pun, kami masih berdoa, menunggu kepastian pimpinan Tuhan. Akhirnya kami tahu jelas Tuhan mau kami melayani di pekerjaan Tuhan di GSRI Kebayoran Baru. Adaptasi dengan suasana yang baru adalah satu keharusan. Tetapi ada hal-hal mendasar yang tidak mudah pada awalnya. Saya selalu memandang
hakikat gereja itu bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Sisi yang satu adalah organisme, dan yang satunya adalah organisasi. Sisi yang satu organisme, yang kedua adalah organisasi. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Bahkan menekankan salah satu lebih berat dari yang lain pun akan merusak gereja itu sendiri. Khusus dalam hal organisasi, pada masa itu khususnya, saya merasa bagaikan berada di hutan rimba yang tidak ada kejelasan jalur mana akan kemana. Banyak peraturan-peraturan penting dan jelas bagi sebuah gereja belum ada pada masa itu. Yang paling utama bagi saya adalah tidak adanya struktur besar GSRI, katakanlah superstructure kalau istilah itu dapat diterima. Seperti misalnya sinode yang merupakan representasi seluruh jemaat GSRI Mandiri yang ada di Indonesia atau di mana saja. Menurut saya, di mana peraturan tidak ada, maka yang ada adalah ketidakteraturan. Jadi, yang paling menantang bagi saya di awal pelayanan kami di sini, di samping pendewasaan rohani dari dalam, adalah soal organisasi. Hai Om Tutu, masih ingat gak guru sekolah minggu waktu pas masih kecil? Dan siapa sih guru yang paling memberikan kesan yang sampai sekarang masih diingat? Yang paling berkesan waktu sekolah minggu, waktu saya masih kecil, yaitu Bapak Sutaman almarhum dan juga Ibu Lois. Mereka sangat setia dan tekun, mereka mengajar sekolah minggu sampai berpuluh-puluh tahun. Dan yang lebih menarik lagi adalah kelas kami pertama kali, atau saya pertama kali ke sekolah minggu itu bukan di tanah yang datar sesama dengan gereja sekarang, tetapi di tanah yang di bawah, jadi dataran rendah. Jadi toilet dan dapur sekarang itu tadinya tidak ada, itu adalah tanah ada di bawah, dan itu adalah sekolah minggu kelas saya pertama kali. Itu 1969, saya umur 11 tahun, kelas 5 SD. Bapak Sutaman almarhum dan Ibu Lois sangat berjasa di dalam pertumbuhan kerohanian saya ketika sekolah minggu, dan itu berdampak hingga sekarang. Saya ada satu pertanyaan ini buat Bu Felis. Ibu Felis, gimana sih rasanya harus pindah ke Jakarta dan bermukim di gereja pada saat itu? Terima kasih. 39 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1981, kami sekeluarga pindah dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan, melayani di Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru. Saat itu Pendeta Mastra dan saya masih muda belia, baru punya satu anak bernama Feby Melisa, berumur 10 bulan. Kami disediakan tempat tinggal di lantai bawah gereja kita. Hati kami bersuka cita karena semboyan kami adalah "Home is where the Lord sends me." Rumahku adalah di mana saja Tuhan mengutus aku. Kami beradaptasi dengan cepat di gereja ini karena anggota jemaat sangat kental kekeluargaannya. Kasih Kristus mendorong saya mengikuti pelayanan di berbagai bidang. Paduan suara, besuk, PW Lydia, persekutuan doa, rayon, dan lain-lain. Bokso, aku mau tanya deh, tradisi apa yang dari dulu sampai sekarang masih ada di gereja kita? Hal pertama yang mendapat perhatian saya adalah pluralitas suku di GSRI Kebayoran Baru ini. Sampai tahun 1992, saya menghitung ada 14 suku dalam keanggotaan jemaat Tuhan di sini. Sebagai gembala sidang, saya harus menempatkan diri senetral mungkin. Tidak membuat diri menjadi favorit dari orang-orang atau suku-suku tertentu. Saya sadar kalau cara itu dipakai, gereja akan pecah berkeping-keping. Seperti apa yang ditulis dalam surat Korintus, gereja di Korintus itu menjadi gereja yang berblok-blok, berkelompok-kelompok. Alkitab jelas hal ini. Saya jadikan itu sebagai pedoman. Harus diciptakan dan terus dipelihara
suasana kekeluargaan dalam Kristus. Coba Kak Tutu sebutkan siapa aja sih pemain musik yang melayani di tahun 1990-an? Ya, saya masih ingat ada 7 orang pemain musik di dalam ibadah. Yang pertama adalah Oma Kendro, mama saya almarhum. Yang kedua adalah Bapak Charles Simawan. Yang ketiga adalah Ibu Rashim. Yang keempat adalah Ibu Sally Wijaya. Kemudian yang kelima Pak Sulistio. Kemudian berikutnya yang 2 terakhir adalah saya dengan Kak Farida. Shalom, Bung Sumastra. Saya ada satu pertanyaan. Tantangan apa saja yang dirasakan selama tahun 2000 sejak gereja berdiri? Tantangan yang paling terasa bagi saya di tahun 2000-an adalah tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Dari dalam itu berbicara mengenai pendewasaan iman setiap anggota jemaat. Bukan saja mencoba mendapatkan kepastian bahwa setiap anggota jemaat adalah sudah di dalam Kristus, tapi juga harus bertumbuh dalam kedewasaan. Dari luar, ajaran-ajaran yang simpang siur pada masa itu muncul, baik tentang pengajaran Roh Kudus, pengajaran penglihatan, pengajaran soal setan-setan, begitu bersimpang siur. Bahkan soal-soal yang sudah terbiasa di kalangan Kristen seperti soal baptisan, soal doa, dan lain-lain. Itu merupakan tantangan yang bagi saya terus menjadi pergumulan. Bapak, aku mau tanya, kenangan apa yang paling unik dan paling tidak terlupakan saat Bapak remaja pemuda pada tahun 80-an? Ceritain dong, terima kasih. Ketika pemuda tahun 80-an, hal yang paling menarik, memorable, dan seru adalah ketika selesai persekutuan pemuda, kita nggak pulang dulu, kita main pingpong, main catur, bahkan hari Minggu sore kita main sepak bola di lapangan bola SMP Pamudiluhur di Cipete. Nah, dengan demikian persekutuan atau teman-teman ini menjadi erat hubungannya, dan juga di persekutuan pemuda ada 5 vokal group di mana mereka bergilir setiap hari Sabtu untuk menyanyi tiap hari Sabtu. Ini pun membuat mereka semakin erat. Yang berkesan yang berikutnya adalah ketika jumlah dari persekutuan pemuda sempat sampai 110 orang waktu itu. Berikutnya adalah ketika pemuda GSRI Kebayoran Baru menjadi motor untuk pelaksanaan retreat pemuda dan remaja GSRI Sinode tahun 1984 di Gereja Kristus Gadok Cipanas. Ketika itu pembicaranya adalah Pendeta Kris Marantika dan Pendeta Yakub Nahuai. Nah, GSRI Kebayoran Baru pemudanya membuat pertandingan antar GSRI se-Jabotabek, sehingga pertandingan ini menjadi tempat promosi, sehingga mereka saling mengingatkan untuk mengikuti retreat. Dan akhirnya retreat itu sukses dan berjalan dengan baik, banyak yang bertobat, dan jumlah peserta retreat ketika itu adalah lebih dari 200 orang. Halo Ibu Felis, saya Bisma ingin menanyakan bagaimana cerita tentang gereja kita di tahun 1990-an. Terima kasih. Anggota gereja kita pada tahun 90-an masih banyak yang rumahnya dekat-dekat gereja. Tapi oleh karena kondisi demografi, maka berangsur anggota gereja kita pindah ke tempat yang agak jauh jaraknya dari gereja kita. Seperti ada yang pindah ke Bekasi, Depok, dan daerah pinggiran kota Jakarta. Demi dapat tetap melayani anggota jemaat yang pindah tempat tinggal ini, gereja berusaha membuka pos PI di Bekasi dan Depok. Pembinaan iman di rayon-rayon juga tetap jalan terus. Selain itu, hati misi yang menggebu-gebu membuat Pendeta Mastra ingin menjelajahi tempat yang lebih jauh untuk membuka pos PI. Fisik Pendeta Mastra yang masih prima menopang dia bolak-balik ke Jawa Tengah, Lampung, Palembang, Bali, dan lain-lain. Hingga sekarang,
ada 10 pos PI sudah didewasakan menjadi jemaat mandiri. Bersyukur firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 2 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara GSRI Kebayoran Baru, selamat ulang tahun ke-63. Maju terus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru dan Handai Taulan. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk GSRI Kebayoran Baru, karena hari ini kita mengadakan ibadah hari ulang tahun Gereja Santapan Rohani Indonesia, Jemaat Kebayoran Baru yang ke-63. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kasih Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kita sekalian. 63 tahun GSRI Kebayoran Baru melangkah dengan iman, berjalan memenuhi panggilan Tuhan untuk menjalani misinya, memberitakan Injil ke berbagai tempat, di berbagai daerah di Indonesia ini khususnya. Dan mari kita sujud menyembah Allah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini bersama-sama. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara boleh berdiri sejenak di rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Jika memungkinkan, mari kita tunduk kepala, kita sujud bersaat teduh, mendekatkan diri beribadah kepada Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Datanglah dengan ketulusan mendekat hadiratnya yang maha kudus. Datanglah dengan sukacita, menyembah, memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mulia, sembah Raja mulia. Tinggikan Allah kita. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dengan iman pujian, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Majesty, worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority.
Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih sayang dan belas kasihan kepada umat-Nya, umat yang telah ditebus dan dikasihi Allah. Secara khusus kami jemaat-Mu di GSRI Kebayoran Baru, yang saat ini boleh mensyukuri anugerah Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan atas keberadaan gereja-Mu boleh berdiri, menjalankan misi pelayanan-Mu dan juga menjalankan ibadah-ibadah dan berbagai pelayanan. Hingga hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-63. Kami mengakui semua ini boleh berjalan, boleh terjadi hingga saat ini karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Kepala Gereja. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kiranya kami boleh beribadah dalam ibadah syukur ini. Tiap-tiap kami datang dengan kerendahan hati, tiap-tiap kami datang dengan ketulusan dan sukacita, memuji menyembah Allah. Dan biarlah Engkau yang menyertai kami dalam seluruh acara ini, dan kiranya ibadah ini boleh berjalan bagi hormat kemuliaan Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus kami datang beribadah, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini juga kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan kecacatan kita mentaati Allah. Mari kita juga datang dengan hati yang bersih, dengan motivasi yang benar untuk beribadah. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengakui segala kesalahan kita, perkataan, pikiran dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu sejenak berdoa masing-masing, mengakui dosa yang sudah kita lakukan sementara musik bisa dimainkan. Datanglah dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan dosa. Ia penuh kasih sayang dan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan dengan iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami datang kepadamu mengakui segala kesalahan kami, segala keberdosaan kami, segala kecacatan kami di dalam mentaati dan mengikuti perintah-perintah-Mu. Kau sudah mendengar doa dari umat-Mu. Biarlah Tuhan,
Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau melayakkan kami terus menerima anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat yang Kau sediakan bagi kami. Dan khususnya kami dilayakkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca Alkitab secara bergantian. Dan sebelum kita membaca Alkitab secara bergantian, saya ingin membacakan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan atas segala kemurahan dan kasih Tuhan. Mari kita membaca secara bergantian dari Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Saya akan membacakan nomor-nomor yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan nomor yang genap. Bacakanlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan HUT GSRI Kebayoran Baru yang ke-63 ini, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan penyampaian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh meneguhkan hati kita dan memberi semangat agar kita terus bertumbuh kuat di dalam Kristus. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Daniel Ronda, yang saat ini adalah Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita ulang dari awal dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan dengan iman, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bukakanlah kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 buat GSRI Jemaat Kebayoran Baru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat penyertaan di dalam pelayanan, dan jemaat Tuhan dapat terus boleh bertumbuh dan berkembang. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan, dan doa kami Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta Boy Putra bersama Ibu, majelis, diaken, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat. Dan sekaligus saya juga ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Nah, tema kita di hari ulang tahun ini adalah bertumbuh kuat di dalam Kristus, yang saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu yang kekasih, berdasarkan tema
bertumbuh kuat di dalam Kristus, saya mau mengajak kita memikirkan bagaimana kita memiliki kehidupan yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan normal kita sebagai manusia, maka bertumbuh secara fisik itu adalah sebuah kepastian. Memang ada beberapa perkecualian, orang tidak bertumbuh secara fisik dengan baik, itu pasti membutuhkan terapi khusus. Saya teringat akan pengalaman anak kami yang kedua. Dia seorang yang sangat kami banggakan, orang yang sangat luar biasa, imut dan luar biasa. Kami sungguh senang mendapatkan anak laki-laki, tetapi pada saat dia mulai bertumbuh, dia ternyata lebih pendek dari teman-temannya. Teman-temannya tumbuh tinggi dan dia sendiri tetap menjadi pendek. Dan kami sebagai orang tua tentu khawatir. Akhirnya kami membawa dia ke dokter khusus bagian hormon, lalu dia diterapi, dan akhirnya begitu dirawat dan diterapi, sekarang dia sudah normal dan tingginya seperti orang pada umumnya. Nah, saudara, jika pertumbuhan fisik saja tidak normal kita khawatir, seharusnya kita lebih khawatir lagi jika kita tidak bertumbuh secara rohani. Apalagi di dalam kita mengiring akan Tuhan, pertumbuhan rohani adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya kita mau melihat bagaimana hari ini kita mau merenungkan bagaimana agar kita bertumbuh kuat di dalam Kristus itu sendiri. Ingat bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah tentunya anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, saudara, keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus. Tetapi pertumbuhan di dalam Tuhan adalah sebuah hal di mana kita harus mengerjakannya. Itu sebabnya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sehingga dari situlah kita bisa bertumbuh. Keselamatan semata-mata karena anugerah, tetapi pertumbuhan rohani harus melibatkan peran kita di dalam anugerahnya sehingga kita bisa bertumbuh. Hari ini saya sengaja memilih kitab Yakobus. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu di hari ulang tahun yang ke-63 ini saya memilih kitab Yakobus? Karena kitab ini praktis dan dipakai sangat cocok dan tepat untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam jemaat kita. Dan Yakobus memiliki satu tesis atau satu prinsip bahwa bukti dari semua iman kita yang bertumbuh itu haruslah kelihatan, harus nampak secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja di mana jemaat Yakobus berperan, Yakobus adalah saudaranya Tuhan Yesus. Dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat di perantauan, dan jemaat-jemaat ini mengalami pertumbuhan baik di Asia Kecil maupun di daerah Palestina atau daerah Israel. Bertumbuh dengan sangat luar biasa. Karena apa? Karena mereka bukan hanya melakukan pembinaan iman saja di dalam gedung gereja, mengadakan pemuridan, tetapi bagaimana mereka membawa semua pengajaran mereka di dalam kehidupan praktis sehari-hari. Sehingga orang tahu secara distinktif atau secara unik, secara khusus bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang menghasilkan keingintahuan
akhirnya mereka dapat membawa mereka semua, banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan yang sangat praktis ini. Hal yang sama di hari ulang tahun yang ke-63 ini buat Jemaat GSRI Kebayoran Baru. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Ada pandemi COVID-19 di sekitar kita yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Maka tema kita di ulang tahun yang ke-63 ini sangat relevan. Supaya waktu kita bertumbuh kuat di dalam Kristus, haruslah pertumbuhan itu nampak di dalam kehidupan secara nyata. Bagaimana kita mampu gereja, bagaimana gereja maksud saya mampu meresponi kondisi wabah ini dan tetap menjadi berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita, dan semua jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh kuat di dalam Kristus. Itulah sebabnya saya mengajak kita memilih membaca, merenungkan kitab Yakobus yang adalah firman Allah. Nah, bagaimana langkah-langkah kita bertumbuh kuat di dalam Kristus menurut teks yang kita baca tadi? Yang pertama adalah kehidupan yang memiliki disiplin rohani. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi, Yakobus mengatakan, seorang itu janganlah cepat berbicara, tapi mendengar. Jangan cepat emosi secara negatif, yaitu kemarahan. Karena kemarahan dikatakan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu dikatakan ayat 21, buang semua perkataan-perkataan yang kotor dan kejahatan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan itu yang akan menyelamatkan jiwa kita, kata kitab Yakobus. Nah, Yakobus mengajak orang untuk melakukan self-control secara penuh disiplin tentang perkataan. Juga self-control, disiplin dalam hal mengeluarkan emosi kita yang negatif itu. Lalu, dari mana bisa dilakukan itu? Adalah ketika seseorang dikatakan menanam firman itu dengan penuh disiplin di dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai orang Kristen, apalagi jemaat GSRI, pasti sejak muda kita sudah diingatkan, kalau Bapak Ibu sudah lama bergereja, apalagi sampai ada yang memang sejak berdirinya gereja bersama orang tuanya masih ada di dalam jemaat, menjadi seorang yang sangat senior di dalam jemaat, pasti kita sering mendengar agar kita membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Itu pasti menjadi karakteristik pengajaran kita. Tetapi apakah kita sudah mendisiplinkannya dan kemudian membawa itu ke ranah praktika? Sehingga setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang sulit atau situasi yang di luar kontrol kita, firman itu mampu mendisiplin saya. Sehingga saya bertindak di dalam tuntunan Tuhan sendiri. Sebagai contoh, saya juga pernah gagal. Satu kali saya pergi ke sebuah bank di mana saya menabung, saya memerlukan surat keterangan untuk visa. Oleh pihak customer service, staf di sana, karena itu masih cabang katanya, suratnya tidak bisa langsung jadi. Kita harus bawa surat itu tanda tangan ke kantor induk, dan Bapak bisa datang kembali besok. Jadi saya mengatakan oke. Lalu dia katakan, Bapak ada uang administrasi, nanti dipotong dari rekening. Saya katakan oke. Besok ketika saya datang, dia kaget ternyata suratnya belum ada dan belum selesai. Dia katakan belum diambil dan semuanya. Akhirnya saya
tidak sabar dan melontarkan hal-hal secara emosional, tidak mampu mengontrolnya dan mengeluarkannya, yaitu mengeluarkan kemarahan. Dan saya berkata, bank sebesar begini, bereputasi nasional, mengapa hanya buat surat tidak bisa secepat yang diharapkan? Wah, saya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Nah, akhirnya saya berkata, tolong panggil supervisormu, tolong panggil manajermu. Akhirnya dia datang, manajernya dengan sangat sopan, lalu dia berkata, Bapak Pendeta, minta maaf. Saya kaget sekali, karena saya tidak kenal orang itu, dan di bank saya tidak ada pakai kata pendeta, tapi kenapa dia menyebut saya pendeta? Lalu saya katakan, dari mana Anda tahu saya pendeta? Lalu dia katakan, saya selalu melihat Bapak di gereja kami berkhotbah, sering diundang, tapi mungkin Bapak tidak mengenal saya. Saya sungguh malu dibuatnya, karena dia telah melihat bagaimana saya tidak mampu mengontrol emosi saya, tidak mampu mengontrol perkataan saya, sementara dia mungkin akan berpikir, bagaimana seorang yang berkhotbah, tetapi pada saat yang sama tidak mampu mendisiplin dirinya, mempraktekkan apa yang dia sendiri katakan dan khotbahkan. Sungguh saya malu sepanjang hari itu, dan saya bertobat, dan saya berkata, Tuhan ampuni saya, karena saya pandai mengajarkan, tapi tak pandai mempraktekkan. Jadi hari ini, di hari ulang tahun, kalau kita mau tahu bagaimana kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan, Yakobus nggak bicara soal hal-hal yang berat. Dia nggak bicara soal-soal yang doktrinal. Dia bicara soal hal yang praktikal. Dia berkata, apakah firman itu secara penuh disiplin, penuh kelemah lembutan, engkau baca, renungkan, hidupi. Lalu, apakah itu menjadi self-control, pengontrol, pendisiplin, pengarah di dalam seluruh perkataan, dan juga segala hal-hal yang menjadi hal yang bersifat emosional secara negatif itu. Nah, kalau kita mampu melakukan itu, itulah tanda kita mengalami pertumbuhan, dan itulah sesuatu yang kita sebut kita kuat di dalam Kristus. Dan itu memang tidak mudah. Hari ini, di hari ulang tahun yang ke-63, saya mengajak saudara, Bapak Ibu, mencoba mendisiplinkan kehidupan rohani Bapak Ibu. Hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kita agar kita bertumbuh kuat di dalam Kristus adalah kehidupan yang selalu belajar. Ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Yaitu memiliki yang diistilahkan teachable spirit. Roh yang mau diajar dan mau belajar. Kalau kita melihat ayat 22 dan 25, maka Yakobus sangat kritis mengingatkan jemaat yang ada di perantauan agar mereka menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mereka harus mempraktikkan apa yang diajarkan. Menjadi pelaku doers, bukan hanya berbicara saja. Bukan NATO, berbicara katanya. No action, talking only. Jadi dia mau kita menjadi pelaku firman. Dengan cara apa? Tentu kita harus belajar. Karena membaca firman memang suatu hal yang sangat penting. Tapi melakukannya itu juga perlu dipelajari. Strategi melakukan kebenaran. Karena tanpa kita belajar, kita tidak akan mampu menjadi pelaku firman. Dan itu sebabnya ayat 23 dan 24 dikatakan agar kita membuang hipokrisi, kemunafikan. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 23, kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak melakukan firman, maka kita sebenarnya menipu diri kita sendiri. Being hypocrite, yang orang yang mendustai diri kita. Mungkin kita hadir di gereja, atau mungkin kita aktif di ibadah online,
Mungkin kita aktif dalam berkorban, tetapi kalau kita tidak menjadi pelaku, kita sedang menipu diri kita sendiri. Bahkan dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, orang itu hanya mengamat-amati dirinya di depan cermin, akhirnya dia lupa akan cermin wajahnya ketika dia meninggalkan cermin itu. Orang-orang seperti ini adalah digambarkan kalau kita melihat komentari atau tafsiran, maka orang-orang seperti ini dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-25 ini adalah orang-orang yang tidak memiliki teachable spirit. Mungkin dia mendengar, tapi dia tidak mendengarkan. Mungkin dia tahu, tapi dia mungkin tidak mau belajar untuk bertumbuh. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita siap diajar oleh firman Tuhan agar kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan? Tanpa kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan, saudaraku yang kekasih, maka kita tidak akan mampu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak kehidupan saat ini sedang membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin secara intelektual kita banyak sekali tahu kebenaran, tetapi secara praktikal kita gagal menjadi pelaku firman itu sendiri. Itulah yang harus kita kembangkan, bagaimana menjadi orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga adalah bagaimana kehidupan yang bersaksi. Itu terdapat dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kalau kita melihat ayat yang ke-26, dia berbicara tentang ibadah, ya. Lalu dia Yakobus maksud saya, dia sangat praktikal. Dia berkata kalau ada orang yang beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya dan sia-sialah ibadahnya itu. Lalu dia mengatakan lagi bahwa ibadah yang sejati itu berkorelasi dengan membantu orang yang kesusahan dan kemudian tidak mencemarkan diri secara publik. Nah, saudara, apa maksud semua ayat 26 sampai 27 ini? Maka orang yang mau bertumbuh kuat di dalam Kristus haruslah mempraktekkan kehidupan yang bersaksi. Kalau yang pertama, dia mempertunjukkan kehidupan yang penuh disiplin, bagaimana firman Tuhan itu mengontrol. Lalu yang kedua, bagaimana dia belajar menjadi orang yang bertumbuh dalam pembelajaran, teachable spirit, memiliki roh pembelajar, sehingga dia mengamati bagaimana dia membaca dan menjadi pelaku. Maka di sini Tuhan mau mengajak kita yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang menjadi saksi, menyampaikan kesaksian. Ibadah mungkin bukan kesaksian karena secara verbal kepada dunia karena kita ada di dalam tembok gereja. Tetapi ibadah kita menjadi kesaksian bila kita keluar dan mampu mempertunjukkan kepada dunia bagaimana kita mampu mengontrol kehidupan kita. Jadi banyak orang berkata begini, misalnya, wah kamu sering ibadah ya, tetapi kalau saya lihat kehidupanmu kok tidak sesuai dengan ibadahmu. Nah itu menjadikan, kata Yakobus, kita kehilangan kesaksian. The power of witness itu hilang. Kekuasa untuk menjadi saksi itu hilang karena tidak adanya sinkron antara ibadah kita dan perkataan-perkataan yang kita bangun di dalam komunikasi kita. Tetapi yang berikutnya juga ada tantangan dalam ayat 27 agar dikatakan ibadah yang murni itu
dan tak bercacat itu ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Hari ini kita ditantang untuk memikirkan mereka yang dalam kesusahan dan penderitaan. Saya yakin jemaat GSRI Kebayoran Baru pasti telah melakukannya dengan penuh kesetiaan. Tetapi tantangannya adalah apakah kita melakukannya sebagai gaya hidup? Apakah kita konsisten melakukannya? Karena terus terang bahwa banyak gereja yang mengalami apa yang disebut overwhelm. Sudah kelelahan dalam mengasihi. Itu ada yang namanya penyakit yang disebut penyakit kejiwaan, lelah dalam mempertunjukkan kasih sayang. Jadi apa yang disebut dengan compassion fatigue. Artinya dia sudah lelah sekali dalam menunjukkan kasih sayang. Karena sudah berkelebihan dalam arti di mana banyak orang yang perlu dibantu dan pandemi ini berkepanjangan. Nah, maka kita harus kembali mengingat panggilan Tuhan itu. Mungkin memang benar bahwa kesusahan kali ini, wabah kali ini cukup panjang. Tetapi kita bisa membangun strategi untuk secara kontinu, secara konsisten, menjadikan itu gaya hidup, yaitu gaya hidup yang menolong sesama, menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang menderita, sesuai dengan berkat Tuhan yang kita terima. Karena apa, saudara? Tanpa kasih yang sungguh-sungguh ada dalam diri kita, tanpa passion itu, compassion itu, maka sesungguhnya kita akan dipertanyakan, benarkah kita memiliki kasih Kristus? Kalau kita tidak mampu mempertunjukkan kasih itu kepada sesama. Kalau kita merasa lelah di dalam mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saya berharap saudara tidak lelah dalam mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang. Kemudian yang terakhir, kehidupan yang bersaksi itu adalah kehidupan yang tidak mencemarkan diri di publik. Dikatakan yang menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Banyak orang Kristen hari ini membiarkan dirinya diekspos di publik dan mempertunjukkan segala kecemarannya secara publik. Karena pengaruh media sosial dan dunia digital saat ini. Hari ini banyak orang melakukan dosa secara terang-terangan di publik dan seterusnya. Saya menghadapi orang-orang yang bagaimana mereka harus malu. Karena kemudian ketika mereka melakukan sesuatu video call misalnya dengan tidak senonoh, akhirnya mungkin suatu ketika hubungan mereka menjadi rusak lalu mereka menyebarluaskannya. Lalu inilah yang menjadi kehilangan kesaksian. Baik kalau orang itu orang yang mungkin tidak dikenal, tapi mungkin ini adalah seorang yang powerful, terkenal, dan seterusnya. Sangat berbahaya sekali. Kesaksian kita bisa hilang. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat punya reputasi yang luar biasa, akhirnya jatuh. Kalau di Amerika kepada dosa homoseksual, dosa-dosa yang nampak, sehingga waktu dia mengelak tidak mampu dia mengelaknya karena ada CCTV dan sebagainya. Teknologi sudah begitu rupa, kartu kredit dan semua kartu debit sudah tercatat. Jadi dunia sudah tahu, merekod semuanya. Begitu pula ada hamba Tuhan yang mungkin terkenal tapi melakukan abuse kepada anak-anak dan seterusnya. Ada banyak hal-hal publik yang dilakukan yang perlu mendapat perhatian kita. Kesaksian kita akan bisa dilemahkan kalau
kita tidak menjaga diri kita. Saudara, ciri yang ketiga agar kita dikatakan nampak boleh bertumbuh kuat, maka ketika dikatakan kerjakanlah itu, maka yang perlu kita kerjakanlah kehidupan yang sinkron antara ibadah dan kehidupan perkataan, kehidupan yang mengasihi tanpa jenuh, dan yang tidak mencemarkan diri di depan publik. Saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan, bertumbuh kuat di dalam Kristus harus mulai dari dalam diri kita, yaitu memiliki relasi yang hangat dengan Tuhan Yesus Kristus yang sedang dan kita akan sambut kedatangannya di bulan Desember ini. Namun pada saat yang sama, kita harus menampakkannya di dalam kehidupan lewat hal-hal yang nyata, lewat perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, orang yang dikatakan bertumbuh kuat dalam Kristus haruslah orang yang tahu bagaimana dia mendisiplinkan dirinya. Orang yang dikatakan tumbuh kuat dalam Tuhan adalah orang yang memiliki roh yang siap belajar. Teachable spirit. Izinkan Bapak pendetamu, Ibu pendetamu, hamba-hamba Tuhan mengajar saudara. Sebagaimana kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan siap menerima saran, masukan, nasihat. Karena tanpa itu kita tidak akan kuat di dalam Tuhan. Kita hanya mungkin tahu, mungkin dengar, tapi tidak mendengarkan. Lalu Tuhan mau kita bersaksi. Karena kehidupan orang yang kuat dalam Tuhan adalah yang melakukan action, bersaksi. Ada sinkron antara ibadah dan kehidupan nyatanya. Ada action untuk mengasihi orang yang susah. Dan ada komitmen untuk menjaga dirinya di depan publik. Tidak dicemarkan dalam lingkup dunia ini. Dan itu sebabnya di hari ulang tahun yang ke-63 ketika jemaat ada di rumah menyaksikan siaran ini, marilah kita berkomitmen untuk menjadi orang yang setia bertumbuh dalam Tuhan. Dan saksikanlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bayar harga, maka kita akan menyaksikan kuasa dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun yang ke-63. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga di hari ulang tahun yang ke-63 ini, kami semua semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Kristus sendiri. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melalui masa pandemi ini, memasuki tahun 2021 dengan penuh keberkatan. Inilah doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya kita dikuatkan dan semakin semangat melayani, semakin semangat bersaksi, dan GSRI Kebayoran Baru terus semakin bertumbuh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, puji Tuhan. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi GSRI Kebayoran Baru selama 63 tahun. Bersyukur atas seluruh kehidupan kita, atas berkat-berkat yang sudah berlimpah diberikan kepada Tuhan. Mari kita juga memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia.
besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dengan sukacita Bapak Ibu. Pujilah Dia wahai mentari, hai bulan sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa, bersyukur untuk persembahan yang kita berikan kepada Allah. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan indah. Janji-janji Tuhan untuk selalu menyertai kami, menopang seluruh kehidupan kami. Kami telah menyampaikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan persembahan ini. Kiranya semua persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja GSRI Kebayoran Baru maupun dimanapun dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam mudahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Doa yang besar telah menanti di hadapan
sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, saat ini hamba Tuhan dan penatua gereja, ada Pendeta Ima Demastra, Pendeta Boy Putra, dan juga Penatua Hari Danwi akan melakukan pemotongan tumpeng, ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat GSRI Kebayoran Baru selama 63 tahun. Puji Tuhan. Dan sebelum pemotongan tumpeng ini, mari kita ekspresikan syukur kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun GSRI Kebayoran Baru. Dengan sukacita dan tepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GSRI KB, selamat ulang tahun. Katakan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Bagi KB, selamat ulang tahun. Tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan Tuhan. Saya persilakan kepada hamba Tuhan dan penatua untuk melakukan pemotongan tumpeng ucapan syukur perjalanan iman GSRI Kebayoran Baru selama 63 tahun. Puji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini Pendeta Ima Demastra akan memimpin doa ucapan syukur kita. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang agung, Allah yang berdaulat, Allah yang menghadirkan sesuatu daripada yang tiada menjadi ada, Allah yang memelihara jalannya sejarah dan menentukan segala sesuatu. Gereja Sandapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru, Engkau hadirkan di sini dan Engkau sudah menuntun memelihara selama 63 tahun. Hal yang dulu belum kami ketahui, Tuhan menuntun kami melewati jalan-jalan ini. Kami percaya dengan yakin, apa yang Engkau sudah mulai, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Jalan depan kami tahu Tuhan ada di depan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang memelihara kesetiaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami, warga Jamin Suyanto dari Daerah 1, mengucapkan selamat ulang tahun GSRI Kebayoran Baru dengan harapan semoga ke depan makin banyak jiwa baru dimenangkan, jemaat aktif beribadah, mengisi bangku-bangku kosong dalam beribadah. Selamat ulang tahun GSRI Kebayoran Baru. Tetaplah berdoa dengan moto seluruh dunia beritakan Injil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kebayoran Baru, selamat ulang tahun yang ke-63. Semoga selalu bertumbuh jemaat-jemaatnya. Saya sejak tahun 82 bertumbuh dan berkembang di GSRI. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat Natal 2020. Semoga Tuhan selalu melindungi kita sepanjang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-63. Kiranya Tuhan saja yang memberkati ulang tahun ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penatua, hamba Tuhan, dan yang semuanya terkait yang sudah merombak wajah
gereja kita menjadi cantik dan manis. Terima kasih, hanya Tuhan saja yang akan membalas semua kebaikan saudara. Hai, shalom semuanya. Selamat ulang tahun untuk GSRI Jemaat Kebayoran Baru. Kami berharap semoga di ulang tahun ke-63 ini GSRI boleh semakin hebat dan semakin menjadi tempat untuk pertumbuhan iman para jemaatnya dan khususnya untuk iman para generasi mudanya. Dan semoga para generasi mudanya boleh semakin terlibat di dalam pelayanan semakin lebih baik lagi. Terima kasih, selamat. Salam sejahtera bagi kita semua. Doa saya, gereja kita semakin terus diberkati Tuhan dan tentunya menjadi gereja yang selalu hadir bagi setiap jemaat. Di mana kita tahu saat ini banyak sekali tantangan yang luar biasa bagi gereja kita, bagi semua hamba Tuhan, dan bagi para pengurus yang ada untuk terus berusaha melakukan terobosan-terobosan yang baik untuk semua jemaat agar dalam masa krisis pandemi seperti saat ini gereja tetap dapat memberikan pelayanan rohani yang terbaik bagi jemaatnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-63 bagi kita semua dan tentunya untuk Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami mengucapkan selamat ulang tahun GSRI Kebayoran Baru yang ke-63. Marilah para hamba Tuhan, penetua, dan seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru dengan wajah gereja kita yang baru, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan sehati sepikir pelayanan kita. Terima kasih kepada Youth Ministry yang tahun ini sebagai panitia pelaksanaan perayaan. Ayo kita bersatu karena di pundakmu lah kemajuan gereja kini dan masa datang. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan memberkati. Halo, shalom. Saya Setio ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Santapan Rohani Indonesia yang ke-63. Semoga GSRI Kebayoran Baru makin bertumbuh, semakin diberkati, semakin kompak, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya menjadi berkat bagi jemaat GSRI Kebayoran Baru itu sendiri. Dan terakhir, saya ingin mengambil ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. To God be the glory. Shalom, saya Elias mewakili pemuda remaja Gereja Santapan Rohani Kebayoran Baru ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 untuk GSRI Kebayoran Baru. Biarlah kita bisa terus bertumbuh bersama di dalam pelayanan kita maupun di dalam ibadah kita. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, tapi biarlah terus kita dikuatkan bersama di dalam Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita meresponi kasih Tuhan, mengambil komitmen senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita, senantiasa taat kepada Allah,
bertumbuh dengan kuat di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama dengan sikap hati yang bersyukur memuji Tuhan. Terpujilah Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara perayaan syukur kita untuk memperingati hari ulang tahun GSRI Kebayoran Baru yang ke-63. Terpuji nama Tuhan, kasih Tuhan luar biasa bagi gerejanya. Kita akan mengembalikan segala pujian hormat kita hanya bagi Tuhan. Doksologi. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang akbar, Engkau Allah yang sudah memimpin gerejamu 63 tahun. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cinta Tuhan, dan kami percaya ke depannya Tuhan pasti akan terus menolong, Tuhan pasti akan memelihara, Tuhan terus akan memberikan gairah semangat kepada setiap anak-anakmu, jemaat GSRI Kebayoran Baru. Itulah sebabnya ya Bapak, kami kembalikan seluruh hormat pujian kami kepadamu dengan berkat-berkat besar yang berasal daripada Tuhan. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang dari kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memimpin, membimbing, menuntun, memelihara, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan, amin. 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 Amin.
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku